Shalom jemaat Gereja Roh Kudus, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai ibadah kami, mengurapi semua anak Tuhan, hamba-hambamu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat YouTube Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau jamah semuanya Tuhan. Biar sukacita surgawi menyertai dalam hidup mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Syukur sama Tuhan kita bisa kembali hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Mari kita pujian karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Hallelujah.
Satu hal yang kami inginkan Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Melalui puji-pujian kami Tuhan, ini puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, biar Kau ada di hati kami ya Tuhan yang paling dalam. Dan semua yang hadir Tuhan, Kau tanggalkan segala beban, persoalan masalah, beban berat Tuhan. Kami buang, kami lempar jauh-jauh Tuhan, biar di hadapan Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Kau Tuhan pada pagi hari ini. Biar semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terima Tuhan. Ya, saya ingat hati yang gembira adalah obat ya saudara. Tidak ada beda, bukan. Satu-satu obat yang luar biasa. Hati yang gembira. Tapi kalau oke, kita pakai gerakan ya. Kalau yang gembira, angkat tangan,
berubah semua ya baik bentuk postur tubuhnya ya semua besar-besar. Saya nggak tahu nih ada jenggotan nggak nih, sama kalau dibuka jenggotan tuh ya tulisan nih. Well, belum pernah lihat sih mukanya lagi nih. Ya anak muda ya. Itulah kehidupan ya saudara, ada pertumbuhan ya Pak. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita akan lihat Allah ditinggikan dengan segala-galanya. Yes. Allah ditinggikan dengan segala-galanya. Allah ditinggikan dengan segala-galanya. Allah ditinggikan dengan segala-galanya. Yang menggemparkan ya saudara. Belum lama ini di medsos lagi viral saudara, tsunami burungnya selatan Jawa saudara. Ya, termasuk Banten juga ya. Nah, kalau prediksinya 45 meter ya kalau di sana. Tapi kita percaya bahwa kita di dalam perlindungan Tuhan saudara ya. Kita mau berdoa dan Tuhan hindarkan segala mara bahaya seperti itu ya saudara. Ada pujian. Kita punya Allah yang luar biasa. Dipujilah namanya. Yes.
Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita semuanya ya saudara ya. Roh, jiwa, tubuh kita untuk menaati firman Tuhan. Tentang pujian hatiku percaya.
Terima kasih Tuhan. Hingga saat ini saya serahkan pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ya. Yes. Haleluya. Hati Tuhan saya. Hati Tuhan. Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami bisa hadir saat ini di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan sebagaimana pujiannya mengatakan, walau kami tidak mengerti, tidak melihat jalannya, dan tidak mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kami, tetapi kami tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan memberikan rancangan yang indah buat kami. Tuhan memberikan sesuatu masa depan yang baik, dan tidak Tuhan pernah membawa kami kepada jurang, membawa kami kepada sesuatu yang menyakitkan kami. Walaupun kadang kami melihat itu sebagai sesuatu yang sangat perih, sangat pedih, tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar kiranya kami benar-benar mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Amen. Yang setiap saat selalu baik buat kami. Haleluya. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi berkat buat kami semuanya. Amen. Memberkati sidang jemaat Tuhan dan memberkati juga diri hamba sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Allah Roh Kudus menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, memberikan roh pengertian pada kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan tidak marah kepada firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Tadi pujian pertama, sorry ya saya pakai ginian. Habisnya saya lihat kemarin si Om itu khotbah benar juga ya. Kan lepas masker tadi pakai ginian. Tolong dong minta tisu satu. Pak, tolong Pak. Emang murah banget. Bisa satu dikasih satu kok. Pujian awal tadi mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan ya, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Saudara mengalami ini, kita bisa makan saat ini ya. Kita masih bisa makan, kita masih sehat ya, kita masih bisa beribadah, kita masih memiliki keluarga, kita masih komplit, saudara-saudara kita, semua sanak saudara kita masih komplit. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin ya. Sebab di zaman begini, kalau kita lihat orang yang mungkin saudara mungkin ada yang kenal ya, beberapa orang mungkin dari teman-teman kita atau dari mana yang lagi sehat-sehat, tiba-tiba karena COVID bisa langsung masuk pindah tempat ya, pindah alam ya, langsung ke tiba-tiba meninggal dan segala macam ya. Nah itu orang prosesnya terlalu cepat ya karena gara COVID ya. Nah tetapi kita yang sudah hadir di sini, yang masih sehat, masih ada Tuhan memelihara hidup kita, walaupun mungkin makanan kita saat hari-hari selama COVID ini lebih sederhana dibandingin kemarin-kemarin ya, karena kita nggak bisa pergi lagi ke mall-mall gitu ya, nggak bebas pergi ke mall. Nah, tapi semuanya ini karena kemurahan Tuhan ya, kita masih bisa bertahan sampai saat ini karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, diberi nafas sama Tuhan sampai saat ini, menggunakanlah hidup kita ini sebagai suatu
kesempatan ya. Kita mau baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, Lukas 16 ya. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada orang miskin bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ini mengira harapannya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing di dalam dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menelitkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat kehilangan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan kau terbentang jurang yang tak seseramnya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Kembali ya ke ayat yang ke-19 kalau saya nih. Kalau lagi begini, ini saya kok jadi hilang nih aplikasi saya di handphone. Nah, di dalam ayat ke-19 dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya, di sini kita lihat bahwa ada orang kaya selalu pakainya jubah ungu. Jubah ungu ini kalau yang sekarang ada pakai ungu ya, ada deh. Kursi. Enggak ya, ada yang ungu ya, kursi yang pakai ungu ya. Ini biru. Udah gitu, yang juga kalau kita pakai baju ungu, biasa kan baju ungu dengan baju putih, baju merah warnanya itu sama aja ya harganya ya. Kalau di Mangga 2 atau di mana kita beli atau di mall sama aja, nggak ada yang bilang oh baju ungu ini lebih mahal 500.000 atau lebih mahal 100.000, enggak ya. Semua warna itu sama, dengan model yang sama ya, dengan model yang sama, mau warna merah kayak warna kuning, semuanya sama. Tapi zaman dulu katanya baju jubah warna ungu itu lebih mahal ya, harganya lebih mahal karena biasa dipakai oleh orang raja, oleh para bangsawan. Jadi kalau rakyat biasa nggak berkata nggak pantas ya, nggak pantas pakai baju warna ungu ya. Nah, si orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu ya, bukan berarti jubah ungunya cuma ada satu-satunya, satu cuci kering pakai lagi, satu cuci kering, tapi dia ini selalu berarti stoknya banyak ya.
stok juga umumnya ini banyak karena dia seorang kaya ya. Dan kain halus, setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Berarti hidupnya itu dalam kemewahan. Dia makanan-makanannya otomatis deh ya. Kalau hidup dalam kemewahan, makanannya makanan seperti orang pesta, ya enggak? Ya nggak mungkin dia cuma di makanan di meja makannya cuma ada sayur atau 2 sayur, nggak mungkin ya. Pasti hidup dalam kemewahan itu seperti orang pesta ya. Makanannya lezat dan mewah ya. Hidup dalam kemewahan. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 katakan, enggak. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya. Kemudian ada seorang pengemis. Nah, saudara bayangin kira-kira orang kaya ini orang kaya yang jahat atau orang kaya yang baik menurut saudara? Hah? Saya nanyanya jahat sama baik ya. Jahat atau baik dia? Hah? Orang kaya ini dia. Iya, orang kaya yang di dalam firman Tuhan loh. Jahat. Hah? Enggak. Orang kaya, saya nanya juga enggak egois atau ini ya, nanyanya cuma jahat atau baik gitu. Menurut dia apa ya? Belum kenal ya, belum kenalan tapi udah terlambat, ini udah sampai di neraka. Ya, orang kaya ini enggak jahat. Taunya dari mana sih? Mikirin saudara ya? Enggak. Orang kaya ini enggak jahat, taunya dari mana? Dari mana ya? Dari ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Saudara bayangin, ada pengemis, badannya penuh dengan borok, badannya bau dan otomatis ya, penuh borok gitu ya, ada nananya segala macam ya, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Coba kalau saudara di rumah saudara nih ya, ada orang pengemis, berbadannya borok, bau, berbaring dekat pintu rumah saudara, saudara apain? Usir, berarti saudara lebih jahat loh dari orang kaya itu. Ya kalau kita ada di depan rumah kita usir ya. Kayaknya merusak pemandangan ya. Jadi kita usir pasti, aduh pak, walaupun ada kata maaf ya, tapi intinya musir ya. Pak jangan tiduran dekat sini. Situ aja tuh dekat pohon tuh, gitu ya. Pasti kita usir. Tapi orang kaya ini ada dibilang usir nggak? Enggak, berarti orang kaya ini nggak jahat, ya. Dengerin tapinya, kok bisa masuk neraka dia ya? Nah, udah gitu orang kaya ini tidak jahat. Di dalam ayat yang ke-21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya, ternyata Lazarus ini berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu hanya untuk ngambilin makanan ya. Jamnya maklum orang kaya kalau lagi makan ayam baru 1 gigitan langsung dibuang ya. Mungkin banyaknya ya, saking mewahnya. Baru makan apa? Ikan, baru ikan bilang gurame gede gitu ya. Baru makan 2 cobetan, aduh kayaknya nggak enak nih, kurang garing nih, lempar gitu ya. Nah, harus mungkin ya. Ya mungkin ya. Kalau segede gitu pasti Lazarus juga kenyang kali ya, nggak bakal mati ya. Tapi saya nggak tahu nih tipe orang kaya ini benar-benar makan ayam sampai tulang habis gitu ya, atau benar-benar 1 gigitan main buang gitu ya. Nah, tapi intinya si Lazarus itu ternyata berbaring dekat rumah orang kaya, dia mau ngumpulin makanan yang jatuh ya. Kenapa sih orang kaya ini bisa masuk neraka? Ternyata kita udah tahu dong ceritanya ya. Karena dia kalau dia nggak jahat, dia kasih orang si Lazarus tidur dekat pintu rumahnya, tetapi dia nggak peduli sama Lazarus. Mestinya kalau dia orang kaya dan dia punya hati yang baik, dia pasti, waduh, ini ada orang miskin, ada penuh dengan borok geli ya, obati dong. Dia pasti kan punya banyak stok obat. Nah, dia pasti bisa obatin, mau dia kasih apa, dokterin atau kasih makan. Ya nggak usah Lazarus pungutin dari bawah-bawahnya mungkin. Dan katanya anjing-anjing datang menjilat boroknya. Mungkin juga perebutan anak anjing juga bisa ya. Atau anjing, tapi kalau yang anjing makanan yang nggak doyan, dia jilatin boroknya Lazarus. Karena mungkin anjing doyan
doyan yang bau-bau kan ya. Nah, dijilatin boroknya. Akhirnya Lazarus mati ya. Nggak dibilangin tuh matinya karena kelaparan atau kan infeksi, dijilatin anjing boroknya ya. Nah, akhirnya Lazarus meninggal. Dan orang kaya pun di ayat yang kedua-dua ya, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kemudian yang ketiga, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Akhirnya singkat cerita dua-duanya meninggal ya. Lazarus dan orang kaya sama-sama meninggal. Tapi yang membedakan adalah Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya masuk neraka ya. Ternyata orang kaya ini gak jahat, tapi dia tidak memiliki hati yang baik ya. Nah, sebabnya ada ya, di dalam ayat yang keberapa nih? 23. Kemudian di 24 ya toh. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kemudian 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, di dalam ayat yang ke-25 katakan bahwa orang kaya itu mendapatkan yang baik ya. Dan dia tidak mau membantu kebaikannya itu kepada Lazarus ya. Sebabnya sedangkan Lazarus segala yang buruk. Nah, yang menyebabkan si orang kaya ini meninggal, orang kaya ini masuk neraka bukan karena dia jahat ternyata ya. Memang kita harus hidup baik, tetapi ada lagi selain hidup baik, kita harus melakukan kebaikan-kebaikan itu ya. Tadi kan saya tanya orang kaya ini jahat atau baik ya. Nyata dia nggak jahat karena dia biarin Lazarus tidur depan rumahnya ya. Beda sama kita loh. Nah, pasti kita lebih jahat kan dia. Kalau kita kan kita usir ya. Nah, tapi orang kaya ini tidak mau peduli dengan kehidupan Lazarus, walaupun ada orang yang menderita di depan mata dia ya. Tapi dia tutup mata ya. Nah, firman Tuhan ajarin kepada kita, selama kita masih hidup, kita ini diberikan kesempatan ya. Coba kita baca, ada satu kisah tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kita simpen dulu yang tadi ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Nah, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, yang terbacain dah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, buah, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah Di situ ada seorang perempuan itu udah ketiga. Udah sampai 9 dong Kak. 9 ya. Jadi setahun. Mungkin tahun depan iya. Nah, pohon ara ini aturan udah mau ditebang ya, udah ditebang. Tapi pengurus pohon ini, pengurus kebun, dia bilang minta 1 tahun, minta mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Jadi saat kita masih hidup nih, saudara dan saya masih hidup, kita ini kasih kesempatan ya, kesempatan sama Tuhan
ya. Untuk apa? Untuk berbuah, ya. Berdasarkan Lukas 13 ayat 9 ini, kita diharuskan untuk berbuah selama masih ada kesempatan. Nah, orang kaya ini, kita lihat kisah yang tadi Lazarus dan orang kaya, dia itu kesempatannya udah habis, ya. Dia itu waktu masih hidupnya dia foya-foya, bukan foya-foya, dia hidup dalam kemewahan, ya. Dia walaupun ada Lazarus orang miskin yang penuh dengan borok di depan rumahnya, tapi dia nggak mau peduli, ya. Kesempatan, sebenarnya dikasih kesempatan loh. Kadang-kadang kita suka nggak sadar hidup ini, kita lagi hidup, kesempatan kadang-kadang ada orang tiba-tiba yang lagi kita ketemu dengan orang yang butuh bantuan, tapi kita cuekin aja ya, atau kita belajar tutup mata, tutup telinga, kita cuekin aja. Padahal itu Tuhan lagi kasih kesempatan kita untuk berbuat baik, ya. Tapi kita belaga bego, ya. Belaga bego, nggak tahu, nggak ada apa, nggak tahu gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita selama kita masih hidup. Jangan sampai nyesel seperti orang kaya ini, kesempatannya udah habis, ya. Nah, di dalam kisah yang orang kaya dan Lazarus ini, kesempatan apa yang udah dibuang sama orang kaya itu? Yaitu kesempatan pertama-tama, kesempatan untuk berbuat baik, ya. Kesempatan untuk berbuat baik. Lazarus sudah di depan mata loh, depan rumah dia, ya. Tapi dia nggak mau berbuat baik, ya. Kata Abraham bilang, pada waktu kamu masih hidup, kamu hidup dalam kemewahan, ya. Tapi Lazarus dalam kemiskinan, ya. Karena si orang kaya ini nggak mau berbagi, tidak mau melakukan kebaikan kepada orang yang udah sebenarnya Tuhan kasih kesempatan dia untuk berbuat baik. Sebenarnya kesempatan berbuat baik pada siapa aja sih kita harus berbuat baik? Kita baca di dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat Galatia 6:10 dengan firman, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, selama masih hidup, ya, selama masih ada kesempatan itu jangan bilang udah terlambat, ya. Kalau kita selama masih hidup lah, ya, itu masih berarti masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kesempatan ini dibuang sama orang kaya sehingga dia masuk neraka, ya. Kesempatan ini dibuang, ya. Kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang, ya. Kita jangan sampai nyesel, ya. Jangan sampai nyesel ngikutin orang kaya ini masuk neraka, ya. Nah, kesempatan apa yang kedua? Kita baca di dalam ayat masih Lukas tadi yang lagi. Ini kembali dulu. Lukas 25. Lukas ayat 2 tadi kan 25, ya, sekarang 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Terus kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, ya. Nah, si orang kaya ini dasar orang kaya, ya. Orang kaya itu mesti telunjuknya mesti bertobat juga, ya. Dia udah di neraka nyuruh loh, masih aja telunjuknya masih berfungsi loh. Nyuruh Bapak Abraham, suruh si orang Lazarus ini turun bumi, ya. Suruh ngapain kita baca lagi, ya. Nah, ternyata menurut saudara, orang kaya ini udah terima Tuhan belum? Kalau dalam saudara kan udah sering baca firman Tuhan yang ini, ya. Menurut saudara dia udah terima Tuhan belum? Udah percaya sama Tuhan Yesus belum? Udah percaya belum? Eva percaya gak dia sama Tuhan Yesus? Kayaknya sih, ya. Dia belum percaya. Dia belum percaya sama Tuhan. Kenapa dia belum percaya? Belum diselamatkan dia.
dia masuk neraka, dia belum diselamatkan ya. Sebabnya dibilang di ayat-ayat yang selanjutnya dibilang katanya ada 5 saudaraku, jangan sampai masuk ke dalam di ayat keberapa tuh? Tolong lihat. Terus 28 coba. Ya, ada 5 saudaraku ya. Nah, mungkin mereka sekelompok saudaraan yang belum percaya ya. Sebab firman Tuhan loh, ada yang mengatakan, kita baca Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, ternyata orang percaya ini belum mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, saudara udah ngaku belum Yesus sebagai Tuhan? Amin ya. Dan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ternyata orang kaya yang mati masuk neraka ini belum mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus Tuhan. Makanya dia belum diselamatkan. Ya, saya percaya saudara dan saya yang hadir di sini sudah percaya sama Tuhan. Ya, bagaimana yang nonton live ya, yang melihat YouTube saat ini udah percaya belum? Ya, kalau kita belum percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Nah, tapi apakah puas dengan percaya? Memang pujian tadi yang terakhir bilangnya, hatiku percaya ya, hatiku percaya. Walaupun kita nggak melihat jalannya, tapi dan tidak mengetahui rencana Tuhan, tapi kita percaya ya. Percaya sama Tuhan, tapi nggak dituntut hanya sekedar percaya. Ya, kita yang udah percaya Tuhan tidak dituntut sekedar percaya. Aku percaya sama Tuhan, tapi begitu tantangan datang, percaya jadi luntur ya. Sebabnya kenapa nggak levelnya mesti ditingkatkan, maksud saya. Kenapa nggak sekedar percaya? Sebabnya setan juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Setan iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita kalau sekedar percaya, level kita sama loh. Sekedar percaya ya, sekedar percaya levelnya sama. Tapi kita anak Tuhan dituntut untuk mempercayai, ya, mempercayai Tuhan. Sebagai apa sih mempercayai Tuhan kayak gimana? Ya, kayak Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air susah gak? Saudara jalan di atas air walaupun berat saya kan udah 80, pasti tenggelam dah. Berat 40, 20 pun juga nggak bisa, ya. Bayi pun nggak bisa, mau masih berapa kilo, 5 kilo apa berapa bayi baru lahir, nggak bisa. Itu di luar nalar ya. Kita mempercayai Tuhan seperti Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air, matanya hanya memandang Tuhan. Nyatanya hanya memandang Tuhan. Begitu dia mendengar, dia tanpa menghiraukan suara angin ya, suara angin, ombak segala macam, dia tanpa menghiraukan, dia tetap berjalan. Tapi begitu dia mendengar suara angin, dia langsung tenggelam. Ya, kita mempercayai Tuhan seperti itu, seperti kita melakukan sesuatu kelihatannya mustahil. Ya, mungkin ada orang bilang, nggak mungkin, pasti gagal, pasti ini segala macam. Tapi kita tanpa menghiraukan itu, kita tetap mempercayai Tuhan. Itulah mempercayai Tuhan. Kita dituntut sampai segitu. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayai Tuhan. Ini suatu hal yang sulit ya. Dan kalau kita belum bisa mempercayai Tuhan sedemikian gitu, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku yang kurang percaya. Aku ingin mempercayaimu sebagaimana Petrus bisa berjalan di atas air. Ya, itu yang Tuhan tuntut supaya kita mempercayai Tuhan. Nah, jadi kesempatan yang kedua selama kita hidup, selama kita masih hidup, kita harus mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kesempatan pertama tadi apa tadi? Supaya jangan lupa. Kesempatan pertama apa? Kita harus berbuat baik. Kesempatan kedua adalah
harus mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, ya, mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, jangan ragu dan jangan bimbang, ya. Kita harus mempercayai Tuhan. Kemudian lanjut lagi, Yanto, di dalam ayat yang ke berapa tadi? 28 ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Kemudian yang ke-29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Yang ke-30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kemudian yang ke-31 yang terakhir, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, yang sudah kita baca ini barusan adalah orang kaya ini baru sadar, ya, baru sadar kalau dia itu mestinya selama hidupnya itu kasih tahu saudaranya yang belum kenal Tuhan ini, orang-orang yang belum kenal Tuhan ini, supaya jangan sampai masuk ke neraka, ya. Baru sadar akan penginjilan, ya. Makanya si orang kaya itu nyuruh si Bapak Abraham tolong tuh suruh si Lazarus bangkit dari mati, ya. Kebanyakan orang kan kalau umpamanya mendengar kesaksian ada si itu loh, si A kemarin meninggal, kemudian dia bangkit dari kematiannya. Nah, dia bilang dia dibawa ke neraka, di neraka serem nggak? Dan itu orang jadi kadang-kadang ada yang percaya, ya, ada yang bilang bohong lu, padahal lu tidur doang, lagi koma kali, lagi pingsan kali, ya. Nah, ada yang nggak percaya juga, ya. Nah, orang kaya ini baru sadar ternyata bahwa dia harus terus menginjil, kasih tahu orang-orang bahwa harus percaya kepada Tuhan supaya nggak masuk ke tempat yang sengsara ini, ya. Nah, kita selama masih ada kesempatan, kita harus memberitakan Injil, ya, harus melayani Tuhan dalam bentuk apapun, kasih tahu firman Tuhan ke orang-orang, ya. Saya kalau umpamanya punya pembantu, pasti saya kasih tahu pembantu siapapun yang pernah datang ke rumah saya selalu kasih tahu firman Tuhan, ya. Kadang-kadang walaupun dimanfaatin, ya. Kadang-kadang pembantu yang terakhir itu suka pinter banget manfaatin saya. Kadang-kadang dia kalau mau minjem duit dia belak-belak dah. Tuhan Yesus itu ini ya tidak baik ya. Ngomongin belakang firman. Saya udah langsung saya kasih ini lagi, saya bilang, iya lo kalau nggak terima Tuhan Yesus lu bakal masuk neraka lo. Makanya lo terima Tuhan. Aduh, tapi kan background saya maksudnya suaminya segala macam Islam, lingkungan juga Islam. Keselamatan nggak tergantung sama siapapun. Tapi di dalam Yesus kamu akan diselamatkan. Saya bilang, udah gitu, ujung-ujungnya ntar nggak lama lagi, sih minjem duit dong. Ya, gue udah tahu, ya. Saya udah tahu dimanfaatin, tapi nggak apa-apa lah. Saya kasih tahu firman Tuhan terus. Dia bakal ngadanya, dia saya kalau suara beberapa kali lagi, dia saya mau masuk ini loh katanya. Udah saya kotain lagi, ujungnya sih minjem duit terus deh, ya. Tapi bagusnya dia tahu sih, ya. Saya suka kasih tahu dia firman Tuhan supaya masuk terima Tuhan Yesus. Jadi dia manfaat ini tuh untuk kesempatan dia minjem uang, ya. Nah, selama kita masih ada dikasih kesempatan untuk hidup, kita harus melayani Tuhan, ya. Saudara mesti punya kesadaran diri sendiri, ya. Hidup ini benar-benar suatu kesempatan, ya. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk benar-benar sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, ya. Jangan asal-asal mempercayai Tuhan. Saat kita senang doang percaya, saat kita sedang masalah kita udah ragu akan kuasanya.
ya, tapi gunakan hidup ini sungguh-sungguh untuk mempercayai Tuhan. Karena ada pujian hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk melayani Tuhan. Selama kita masih hidup jangan sampai terlambat, ya. Jangan sampai terlambat seperti orang kaya ini. Dia nyesalnya itu udah nggak ada, ya, mungkin ada pertimbangan. Dia nyesal, kayak orang dihukum penjara, umpamanya, oh dia ada penyesalan, oh dikasih amnesti dikasih apa namanya, yang potongan itu diskon penjara. Ya, dapat potongan, ya, karena dia nyesal. Tapi kalau udah masuk neraka, dia nyesel. Orang kayak ini nyesel, nggak ada keringanan, ya. Apinya tetap panas sama, ya. Nggak ada di diskon, nggak ada yang di neraka dikasih nasi dikit, nggak ada. Nah, oleh karena itu selama kita masih ada kesempatan untuk hidup, kesempatan diberi nafas sama Tuhan, gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik, mengasihi orang-orang, ya, yang membutuhkan pertolongan. Jadikan diri kita waktu sebelum si Didik pernah khotbah waktu apa, ya? Sebelum hari Dedi khotbah, saya kayak lagi diajarin gitu di dalam diri saya, ya, waktu di rumah. Ternyata Tuhan, kalau contoh, ya, kalau Tuhan seseorang berdoa, dia nggak punya dalam keadaan keuangannya susah gitu, ya, dia berdoa minta Tuhan, makanya dia nggak punya uang, dia mau beli makanan segala macam, dia berdoa, Tuhan bisa aja sih memberkati, ya, bisa aja, ya, Tuhan berkati dari surga sekantong duit gitu, juga gitu, ya, ngebluk gitu kayak yang film-film Aladin, ya, langsung juga gitu, ya, mungkin gentengnya bocor segala macam, tapi kalau dikasih uangnya 100 juta gentengnya bocor nggak apa-apa lah, ya, ditambah lagi, ya. Nah, Tuhan bisa aja kasih, ya, tapi Tuhan kita bukan begitu caranya, ya. Tuhan nolong orang yang sedang berdoa, nggak ada duit buat beli makanan, Tuhan nolong orang yang demikian, enggak melalui langsung Tuhan kirim duit dari surga, tetapi kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan mukjizat, ya. Kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat bagi mereka, ya. Tuhan bisa gerakkan hati kita untuk, oh, ini orang ini lagi kayaknya lagi, walaupun dia nggak ngomong, tapi kita bisa bagi berkat kita buat dia, sehingga kita dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangan Tuhan melakukan mukjizat buat dia. Sedangkan dia saat itu berhari-hari, mungkin berapa hari sebelumnya dia berdoa sama Tuhan untuk dia bisa diberkatin supaya dia bisa hidupnya bisa, siklus hidupnya bisa berjalan terus, ya. Nah, Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan mukjizat itu, ya. Jadi kesempatan kita selama kita masih hidup, kita diberikan kesempatan untuk selalu melakukan perbuatan baik, ya, untuk melakukan perbuatan baik buat orang-orang yang membutuhkan, untuk semua orang, terutama, tapi firman Tuhan bilang terutama dengan kawan-kawan seiman, ya. Biar firman Tuhan ini saat ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, dan kita boleh renungkan, jangan kita sia-siakan hidup kita ini, ya. Kita mau bangkit berdiri, kita akan pujian lagu hidup ini adalah kesempatan. Karena kita nggak tahu juga kapan kesempatan itu habis, ya, dalam hidup kita.
dengar pada siang pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, ajar kepada kami boleh melakukannya Tuhan. Gak gampang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada bersama dengan Engkau Tuhan kami mampu melakukan itu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya, ini diberkati sekali ya firman Tuhan. Saya pribadi diberkati ya. Jujur, secara pribadi beberapa bulan ini saya sangat kecewa ya. Saya sampaikan di YouTube juga temanya air susu di bawah air tuba ya. Capek saudara ya, ternyata nggak mudah ya, berbuat terus kebaikan ya, melakukan kebaikan. Sebenarnya kalau kita baik ya seperti menolong anjing dijepit gitu. Kita digigit, sakit, tentu sakit rasanya. Ya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan kuatkan saya melalui firman Tuhan Yud, dan pada hari ini juga Tuhan kembangkan kembali ya, untuk selalu mengerjakan kebaikan ya. Jadi apa tadi saya poinnya ada beberapa yang saya sampaikan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya. Itu luar biasa ya. Terus jangan jemu-jemu berbuat baik, itu yang Tuhan inginkan ya. Kita balik air tuba, kita bahas dengan air susu ya. Jadi puji nama Tuhan, terima kasih Ci buat firman-Nya pagi ini. Kita akan menjalankan persembahan ya saudara ya. Kita mempersiapkan, yang bertugas saya undang maju ke depan. Dan kita akan deklarasikan persembahan kita di hadapan Tuhan ya. Yang bersiap boleh bangkit berdiri, angkat nanti tinggi-tinggi ya di hadapan Tuhan. Kita ikrarkan. Sudah semua ya? Oh masih belum? Ya, sudah semuanya ya. Kita angkat diri tinggi. Kita katakan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Allah sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberi kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa yang di atas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan diberkat dalam rumah Tuhan dan untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Nah nanti itu persembahannya nanti Ibu Lini bimbing kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat firman Ya. supaya kami supaya kami Tuhan bilang mendapat kebaikan hatimu diketahui semua orang. Biar tangan kanan memberi tangan kiri tidak boleh tahu. Ya. Terima kasih Tuhan, persembahan kami akan kami memberi. Ajar kami semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Ajar kami jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau pakai anakmu yang memberi maupun yang tidak memberi. Ajar kami hamba-hambamu yang membawa puji-puji. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat pujian, mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, firman-Nya. Sekaranglah waktunya.
berlipat-lipat kali ganda memberkati lumbung-lumbung kita ya saudara, sehingga kita bisa memberkati kembali pekerjaan Allah. Pengumuman apa? Jadi umumnya dari Bapak ini aja, dari Bapak Ganti interview. Kayak ada yang mengumumkan sesuatu, oke. Ya, Pak, untuk ini masih PSBB lanjut ya Pak ya, berarti ya. PSBB dilanjutkan 11 Oktober, berarti formatnya masih seperti biasa ya berarti ya. Oke. Yang tugas minggu depan, coba ditunjukkan kepada Ciana ya. Ada perjamuan ya hari minggu depan ini. Oke, ya kalau tidak ada, mari saya undang kita semua balik diri, kita akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita pujian semua baik, semua baik.
kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada hari-hari mendatang Tuhan tetap menyertai dan melindungi semua anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Digebis berkat Roh Kudus dari yang kecil sampai yang lansia, semuanya Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Biar semuanya Tuhan tetap sehat Tuhan, panjang umur, dan mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari Tuhan dengan baik. Berkati hidup mereka Tuhan, dan Tuhan juga tolong kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berkati juga jika ada yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman mereka tetap Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, menyertai kami semua. Biar kami semua Tuhan bisa melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan sembuhkan Tuhan semua yang terkena COVID Tuhan. Biar semuanya sembuh kembali Tuhan, sehat kembali Tuhan. Biar kami normal kembali Tuhan untuk bangsa kami. Juga Tuhan jauhkan dari bencana Tuhan, tsunami Tuhan. Biar keadaan kami Tuhan semuanya baik-baik Tuhan. Pelihara kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Marilah kita terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.